Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bagaimana kabarku anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah dan senantiasa sehat walafiat. Kita senantiasa dijauhi dari bahaya malapetaka wabil khusus Corona COVID-19. Kita selalu sehat dengan menjaga protokol kesehatan. Bagaimana anak-anakku? Sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mempelajari atau materi kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat adanya dan serta mendapatkan barakah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Prosesnya masuk Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak hal. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka untuk datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya gitu ya. Jadi ada depannya Sayyid apa gitu, Syarif apa gitu. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Teori yang kedua adalah teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Sedangkan untuk teori yang ketiga, yaitu teori Persia, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang ini Iran ya. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain ada tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Teori yang keempat adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Indonesia dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina itu pada abad ke-7 Masehi. Jadi ini dari sejak abad 7 Masehi ini sudah ada menurut teori Cina. Dinasti Tang 618-960 di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian daripada teori Cina ini, bahwa raja Islam pertama di Jawa itu yakni Raden Patah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Jadi Raden Patah ini adalah keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan. Sekarang mungkin disebut dengan Vietnam ya, negara Vietnam. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok ya di berbagai tempat di Pulau Jawa. Kalau kita berziarah atau kita berpelesiran atau jalan-jalan ya, tour,
pelabuhan penting ya seperti di Gresik misalnya. Kemudian menurut catatan-catatan Cina diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang. Semua teori di atas masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Semua teori di atas semakin memperkaya khazanah keilmuan tentang sejarah Islam di Nusantara. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan. Ya, ini yang pertama para pedagang, mubalik, para sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo. Jadi banyak sebetulnya wali, cuma yang dikenal di Nusantara ini atau di Indonesia adalah Wali Songo. Artinya wali, Songo itu artinya 9. Jadi ada 9 wali. Yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat, Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban ya. Yang keempat Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Yang kelima Sunan Derajat atau Saripudin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Yang keenam Sunan Gunung Jati atau Sunan Sarip Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Yang ketujuh Sunan Kudus atau Ja'far Sodik, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang Panolan, berkedudukan di Kudus. Yang kedelapan Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Sahid. Beliau adalah putra Temenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Yang kesembilan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria, jadi Kudus. Jadi masing-masing wali ini gelarnya itu dari masing-masing wilayahnya ya. Yang kedua cara dakwah di Nusantara. Para dai mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dan dapat dipercaya serta jujur. Nah, ini akhlaknya Nabi nih. Nabi juga berdagang, ya, dia dapat dipercaya, santun, ya, jujur. Makanya Nabi itu bergelar Al-Amin, ya, orang yang jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Banyak pedagang muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian ada yang tinggal sementara, ada pula yang menetap di Indonesia. Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan muslim. Jadi banyak gitu ya. Jadi ada perkampungan muslim. Yang kedua, melalui perkawinan. Sebagai pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, ya, orang-orang Indonesia atau orang-orang Nusantara. Terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut dengan pekojan, ya. Perkampungan pekojan banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini. Di pekojan ya, di Jakarta juga ada itu namanya pekojan ya. Yang ketiga, dakwah melalui pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Namun lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda di tiap daerah. Di Aceh misalnya,
Lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Menasah, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal adanya Surau. Di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan Pondok Pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya. Setelah menamatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampungnya masing-masing untuk menyebarkan Islam. Melalui cara inilah Islam berkembang menyebar ke daerah-daerah yang terpencil. Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.